see what I see? Do you see what I see? Exclusive on Spotify. Halo semuanya, nama gua Al. Udah lama banget gua nggak sharing-sharing cerita pengalaman horor gua ke teman-teman warga Desa Sukawedi. Ya karena satu dan lain hal lah. Tapi kali ini momen spesial, kita lagi ada di bulan Ramadan. Dan kebetulan gua punya satu cerita yang cukup horor buat gua. Bukan yang paling seram di pengalaman hidup gua, tapi cukup ninggalin bekas, cukup ninggalin trauma ke gua. Dan kejadian ini gue alamin pada saat di bulan Ramadan. Kejadian ini gue alamin udah cukup lama, mungkin 12-13 tahun yang lalu. Sekitar kalau nggak salah di tahun 2009 atau 2010. Waktu itu gue masih SMA kelas 1 kalau nggak salah. Buat teman-teman yang mungkin baru dengerin gua kali ini dan belum kenal background gua, jadi dulu itu gua berasal dari sebuah desa kecil di NTB sana, sebuah desa di Pulau Sumbawa yang bernama Alas. Pada saat kejadian ini, gua itu sudah merantau ke ibu kotanya NTB. Di Pulau Lombok sana. Dan gue tinggal sendiri. Tapi setiap kali libur puasa, libur Ramadan, gue bakal pulang balik ke rumah gue, ke kampung halaman gue di Desa Alas. Beda satu pulau, di Pulau Sumbawanya. Ada satu hal atau tradisi di sana yang gue nggak lihat di Jakarta sekarang saat tempat gue tinggal. Atau mungkin seenggaknya nggak secara umum ya. Jadi kalau di Alas itu zaman dulu at least para keluarga muslim itu biasanya akan punya satu guru ngaji untuk anak-anaknya belajar ngaji. Dan metodenya adalah anak-anaknya akan pergi ke rumah si guru ngaji itu setiap hari atau beberapa hari dalam seminggu untuk belajar ngaji. Beda sama yang gue temuin di Jakarta sekarang ini, biasanya kan kayak sejenis homeschooling gitu, manggil ustadz untuk datang ke rumah untuk ngajarin anaknya ngaji gitu. Sedangkan di Alas tuh beda. Nah, dan cerita ini akan berhubungan dengan hal itu dan dialami langsung sebenarnya sama gue dan adik gue sendiri, yaitu anak kedua dari orang tua gue, namanya Adele. Waktu itu udah di hari terakhir puasa. Berarti hari, gua nggak tahu ya, di hari ke-29 atau hari ke-30 puasa. Yang jelas besok harinya itu adalah Idul Fitri. Jadi ini hari terakhirnya ya. Biasanya di hari terakhir itu kan kita itu wajib untuk nganterin zakat fitrah. Kesempatan terakhir kita lah di hari itu buat nganterin zakat fitrah. Dan kayaknya sama ya di semua daerah juga. Biasanya paling umum berbentuk beras atau uang tunai. Dan biasanya juga yang paling umum itu kita antar atau kita serahkan itu ke masjid terdekat atau masjid di mana kita biasanya beribadah. Nah, kalau di Alas ini agak beda. Di Alas ini biasanya saat keluarga itu punya satu guru ngaji yang didatengin sama anak-anaknya, biasanya kita akan mengantar zakat fitrah itu ke guru ngaji tersebut. Begitu. Jadi mengantar zakat fitrah ke masjid itu adalah opsi terakhir kalau misalnya mungkin keluarga itu nggak punya anak-anak
atau mungkin anak-anaknya udah pada dewasa jadi udah nggak punya guru ngaji lagi gitu. Tapi selama masih ada guru ngaji yang udah menurut pengalaman gua, kita bakal nganterin zakat fitrah ke rumah guru ngaji tersebut gitu. Karena mungkin ya pada saat itu guru ngaji nggak dibayar gede kayak sekarang ya gitu. Zaman gua aja guru ngaji itu masih banyak yang dibayar per minggu, bukan dengan uang tapi dengan gula 1 kilo misalnya, atau dengan minyak tanah kayak gitu. Kebutuhan-kebutuhan pokok untuk beliau-beliau itu hidup sehari-hari. Nah mungkin karena basis itu jadinya kita nganterin zakat fitrahnya ke guru ngaji. Gua nggak tahu sih persisnya seperti apa, itu asumsi gua aja. Nah pada saat itu kan gue sudah SMA, jadi gue udah nggak ada guru ngaji di sana. Gue aslinya 4 bersaudara. Adik gue yang keempat yang paling kecil pada saat itu belum ada. Adik gue yang ketiga tuh masih kecil banget. Dan si Adel ini yang kedua itu kalau nggak salah udah kelas 6 SD atau awal SMP. Nah jadi pada saat itu dialah satu-satunya yang lagi punya guru ngaji. Nah karena si Adel punya guru ngaji, akhirnya diputuskanlah pada tahun itu kita akan mengantar zakat fitrah ke gurunya si Adel ini. Sedikit penjelasan geografiknya ya. Jadi desa gua itu, desa Alas bukan desa yang besar di Pulau Sumbawa. Itu termasuk desa yang kecil. Yang pembangunannya atau pemukimannya itu terfokus di satu jalan utama aja. Karena sebenarnya desa Alas ini desa lintas provinsi, jadi jalur lintas provinsi. Ada satu jalan raya besar yang menghubungkan beberapa kecamatan bahkan provinsi gitu. Dan desa Alas ini terkonsentrasi pemukimannya di sekitar jalan besar itu. Kalau agak keluar, entah semakin ke timur atau semakin ke barat, itu bakal semakin sepi pemukiman. Bakal lebih banyak persawahan, perkebunan, bahkan hutan. Mungkin beberapa teman bahkan udah ngeh ya, kalau di beberapa bahasa Alas itu sendiri artinya hutan gitu. Mungkin itu kenapa desa gue disebutnya desa Alas. Nah, karena gue ngerantau di Lombok, jadi gue nggak tahu nih update-nya si adik gue ini guru ngajinya itu siapa-siapa aja. Karena biasanya kan ganti-ganti gitu. Setahun di sini, setahun di sini, setahun di sini. Nah, dan pada saat gue mudik di tahun itu ternyata dia udah ganti guru ngaji dari tahun lalu saat gue terakhir mudik. Jadi gue nggak tahu nih lokasi rumah guru ngajinya itu di mana. Nyokap gue cuma ngasih tahu, bang nanti anterin si Adel buat nganter zakat fitrah ya ke guru ngajinya. Oh oke. Rumah guru ngajinya di mana bu gitu. Oh di desa ini. Oh oke. Gue personally nggak begitu tahu desa yang disebutin sama nyokap gue. Tapi gue tahu lokasi desa itu di mana. Karena di desa itu ada sebuah pemakaman yang cukup besar setahu gue. Dan gue tahu pemakaman itu karena almarhumah nenek gue dimakamkan di situ. Jadi nanti seenggaknya gue udah ada ancar-ancar lah gitu. Oh berarti harus kesini nyampe desa sana. Kalau udah nyampe tinggal tanya si Adel, Del rumahnya di mana? Kayak gitulah kurang lebih. Udah waktu buka puasa di hari terakhir itu biasa kita bakal buka puasa dengan ketupat karena udah buat ketupat untuk besok Idul Fitri ya bareng-bareng keluarga. Tadinya awalnya gue mau langsung ajak Adel untuk nganter zakat fitrah itu ke sana sebelum kemalaman. Tapi karena itu hari terakhir puasa dan saat-saatnya bagi-bagi berkah, bagi-bagi rasa senang, bagi-bagi rasa kemenangan ke tetangga-tetangga, nyokap gua nyuruh gua dan Adel untuk terlebih dahulu nganterin rantang-rantang isi ketupat ke tetangga-tetangga. Jadilah ya udah, kita nganterin dulu. Jadi selesai sholat maghrib sekitar jam 7-an gitu, selesai makan, kita keluar dan nganterin ke tetangga-tetangga di desa itu, di desa setempat. Karena gue cukup dekat sama adik gue, kita naik motor ya by the way. Karena gue juga cukup dekat sama adik gue, jadi kita enjoy banget waktu kita berdua itu nganter-nganter sambil bercanda-bercanda sambil main. Kadang sesekali kita mampir di warung atau mampir di minimarket untuk sekedar nongkrong di depannya, ngobrol-ngobrol, ngemil. Begitu udah selesai kita lanjut lagi nganterin rantang. Nanti kalau rantang yang kita bawa habis, kita bakal balik ke rumah lagi, ngambil batch rantang selanjutnya, nganterin lagi.
karena kerja kita yang cukup slow pace itu, cukup lambat kerjanya ya, karena kita terlalu menikmati ngobrol-ngobrol di jalan, gak kerasa ternyata waktu tuh udah lewat cukup lama. Dan kita baru ngeh saat di luar udah selesai nganterin rantang, kita baru ngeh, aduh kita belum nganter zakat fitrah nih Del gitu. Oh iya bang, lupa. Ya udah yuk balik yuk gitu. Kita balik ke rumah karena kita takut kalau udah kemalaman banget, takutnya udah pada tidur semua. Terus pasti diomelin sama bokap nyokap kan gara-gara nggak jadi nganterin zakat fitrah. Ya udahlah kita balik. Pada saat itu udah jam 10 lewat, hampir setengah 11. Kita balik ke rumah, langsung nanya, Bu, zakat fitrahnya mana Bu? Mau kita anterin gitu. Nah di situ nyokap gue sempat ngomel, kenapa sih baru balik jam segini? Kenapa nggak dari tadi? Abang tahu kan, ngomong ke gue ya, abang tahu kan, ke rumah guru ngajinya si Adel itu cukup jauh, bisa setengah jam lebih. Terus gelap lagi. Emang berani? Pas nyokap gue ngomong gitu, gue baru ngeh. Oh iya ya. Nah jadi teman-teman, rumah guru ngajinya adik gue ini itu berada di sebelah baratnya desa gua, dan itu cukup jauh, sekitar setengah jam sampai 45 menit perjalanan pakai motor ke sana. Dan itu semakin menjauhi, ke barat itu semakin menjauhi jalan utama yang lintas provinsi itu. Jadi semakin ke sana perumahan tuh semakin sepi. Bahkan kita akan ngelewatin banyak persawahan dan perhutanan di sana, banyak hutan-hutan gitulah. Makin lebat hutannya ke dalam sana. Dan perumahannya tuh sangat sedikit sekali di kampung tersebut gitu, di desa tersebut, desa sebelah. Udah kebayang banget sama gua kalau malam itu pasti bakal sepi dan gelap banget. Dan pada saat itu pencahayaan pasti bakal minim banget dalam perjalanan ke sana gitu. Karena seumur-umur gua nggak pernah ke kampung itu malam hari. Biasanya gue kesana kan pasti siang atau pagi untuk ziarah ke kuburan nenek gue gitu. Tapi ya udahlah, karena udah resiko, emang salah kita nggak nganterin dari tadi, ya udahlah let's do it aja gitu. Akhirnya kita bawa karung beras untuk zakat fitrahnya sama Adel, gue bonceng Adel di belakang, karung berasnya gue taruh di depan pakai motor bebek waktu itu ya. Jadi ada space gitu di depan buat naruh karung. Udah kita jalan, kita pamit. Waktu itu kita jalan sekitar setengah 11. Perkiraan gue, kalau jalan setengah 11 paling enggak kita nyampe sana bisa jam 11-an, ngasih zakat fitrah sebentar, salim segala macem, langsung cabut balik, nyampe rumah lagi sebelum tengah malam. Jadi masih bisa tidur, cukup waktu untuk tidur sampai besok bisa bangun pagi untuk ikut sholat id. Rencananya begitu. Jalanlah kita, ngelewatin desa gua. Nah pada malam itu desa itu udah nggak rame. Paling sisa 2-3 orang yang masih nongkrong di beberapa pos kamling. Masih ada 1-2 orang yang jalan. Dan udah gak ada takbiran. Kalau di kota-kota besar kan biasanya malam Idul Fitri tuh takbirannya full gitu ya. Dari maghrib sampai subuh nanti, sampai lanjut sholat id itu full. Nah kalau di desa gue tuh enggak. Biasanya jam 9, jam 10 itu udah mulai sepi takbiran. Nanti mulai lagi itu setelah subuh gitu. Gak tahu ya, mungkin biar nggak ngeganggu desa kecil atau gimana gitu, gue nggak ngerti juga. Intinya that's how it is gitu sepi begitu malam. Tapi kita masih tenang-tenang aja di situ. Kita masih bercanda-bercanda di atas motor, masih ngobrol karena kita masih ngelihat 1-2 orang gitu ada di sana, nggak kita sendirian. Dan masih ada cahaya-cahaya dari teras-teras rumah orang gitu. 10 menit berjalan kita udah mulai masuk jalan yang cukup sempit dan rumah-rumah udah mulai semakin jarang. Of course di sana udah nggak ada lampu jalan dan lama-kelamaan kondisi semakin gelap. Gue lihat dari spion itu udah pitch black, belakang gue udah gelap sama sekali, lampu-lampu desa gue itu udah jauh banget. Gue cuman bisa ngelihat sedikit pundak dan lengan kanan kiri adik gue doang lewat spion. Lebih jauh dari itu gue nggak bisa lihat apa-apa, udah gelap banget. Di depan gue cahaya cuman murni dari headlampnya motor gue doang. Kiri kanan gue cuman kena biasan-biasan cahaya sedikit, tapi gue bisa ngelihat di sebelah kanan gue itu tanah lapang yang gede banget, entah itu sawah atau apapun, cuman nggak ada pepohonan ya, cuman tanah lapang gitu doang. Sedangkan di sebelah kiri gue tuh tumbuhan yang lebat banget, vegetasi yang lebat banget, entah itu hutan atau kebun gitu. Di situ mood
Dan vibes-nya udah mulai berubah. Yang tadinya kita ngobrol-ngobrol, kita bercanda-bercanda, di situ kita udah mulai diem-dieman gitu. Gue sempat negur gitu, Del, takut Del gitu. Dia cuman diem aja, dan dia emang dari tadi udah meluk gue, tapi pas gue gituin dia meluk gue lebih erat lagi gitu. Di situ gue ngeh gitu, wah si Adel nih lagi ketakutan nih. Ya wajar sih, dan gue juga emang merinding pada saat itu. Kita tetap lajuin motor dengan kecepatan yang stabil, mungkin cuman sekitar 30-40 km per jam aja, nggak ngebut karena jalannya udah bukan jalanan aspal, jalanannya udah bebatuan kayak gitu, bener-bener ninggalin desa lah, masuk ke daerah yang terpencil antah berantah gitu. Makin kesini makin berasa feel sepinya, suara jangkrik makin mendominasi, nemenin suara motor gua, nggak ada percakapan satu kata pun. Terus tiba-tiba ada suara gemuruh dari sebelah kiri gue. Kresek. Di situ gue rada kaget dan merinding gitu kan. Begitu gue ngeliat ke kiri, ternyata itu udah ada dapuran bambu yang lebat banget. Dan itu suara berasal dari daun sama batangnya yang saling gesek satu sama lain gitu. Ditambah lagi ada suara angin yang ngelewatin sela-sela pohon-pohon dan bambu itu. Mungkin kalau teman-teman sering nonton film horor, suka ada efek dramatis angin-angin tengah malam yang lewatin hutan gitu kan, yang suaranya kayak suara siulan gitu, yang shus gitu ditambah suara keresekan. Itu sebenarnya mungkin biasa aja ya, kalau mungkin kita camping di hutan atau ngedaki mungkin itu biasa aja. Cuman vibes malam itu ngebuat itu jadi serem banget gitu. Di situ gue agak macu motor gue lebih cepat lagi, dan gue ngerasain si Adel meluk badan gue lebih erat lagi gitu, dan emang gue juga ketakutan banget pada saat itu. Gue ngebutin motor gue lebih cepat lagi, dan mulai kelihatan di depan sana, di kejauhan udah mulai kelihatan beberapa cahaya kuning orange gitu. Wah, ini udah deket nih. Kayaknya kampung yang kita tuju udah di depan itu. Cuman ya gue gak ngomong itu, Adel juga gak ngomong apa-apa. Gue tetap aja konstan ngelajuin kendaraan gue, ngelajuin motor gue. Sampai memasuki gerbang desa. Gak ada gerbang atau gapura sih, karena hal pertama yang menyambut kita, bangunan pertama yang menyambut kita di sana begitu nyampe desa itu adalah di sebelah kiri jalan itu ada tembok sekitar 1,5 meteran, tembok beton yang cukup panjang ke depan sana gitu. Dan gue kenal sekali dengan tembok itu karena itu adalah tembok pembatas untuk lahan pemakaman, dimana nenek gue dikuburin di sana. Jadi gue udah tahu, oh kita sudah sampai di situ. Gue langsung nanya ke Adel, Del, rumah ustadznya di mana gitu? Oh itu bang, maju ke depan sana. Si Adel nunjuk, maju ke depan sana, berhenti di depan gerbang itu. Yang Adel tunjuk adalah gerbang pintu masuk ke kuburan tersebut, sekitar 50-100 meter ke depan gitu kan. Wah asem, harus berhenti persis di depan kuburan lagi. Karena gerbang itu sebenarnya bukan gerbang ya, cuman hallway doang, cuman tembok yang nggak dilanjutin. Jadi kayak seharusnya di situ ada gerbang, tapi nggak ada pintu gerbangnya gitu. Jadi kalau berhenti di depan sana, udah pasti langsung kalau ngelihat ke sebelah kiri itu langsung ke arah kuburan. Tapi ya udahlah, karena memang nggak ada lahan lagi di sana. Tembok kuburannya itu persis banget di perbatasan jalan, nggak ada tanah lebih untuk parkir motor gitu ya. Dan di sebelah kanan itu juga udah rumah-rumah warga yang nggak ada lahan lebih juga, nggak ada teras, nggak ada halaman depan, itu langsung pintu rumah warga gitu, rumah-rumah kecil gitu. Ya udah gue berhenti di persis di depan pintu kuburan itu. Adel bilang, ini bang rumah guru ngaji Adel gitu. Dan ternyata rumah guru ngajinya tuh beneran persis hadap-hadapan sama pintu masuk ke pemakaman itu gitu. Ya udah, gue sempat lihat ke kiri, asem, serem banget. Kuburannya tuh bener-bener gelap. Cuman ada satu cahaya di situ, satu lampu kuning yang kayaknya dari lampu 5 watt gitu doang, yang digantungin di satu pohon kamboja di tengah-tengah kuburan dan nerangin beberapa batu nisan gitu kan. Wah itu creepy banget malam itu. Di satu sisi gue takut untuk ada di situ sendiri, pengen ikut si Adel untuk masuk ke rumah guru ngajinya. Tapi di sisi yang lain yang lebih kuat, pada saat itu gue tuh masih introvert parah. Gue pemalu parah dan paling gak bisa namanya basa-basi dan interaksi sama orang baru. Akhirnya gue bilang ke Adel, Del,
Kuat nggak bawa karung berasnya sendirian? Abang mau jagain motor takut diambil sama orang. Alasan gue kayak gitu. Oh kuat bang, kuat bang. Ya udah si Adel turun, dia ngambil bukan ngambil sih, gue yang ngasih, gue ambil si karung berasnya di depan itu, gue ngasih ke dia angkut jalan, nyebrangin jalan menuju pintu rumah si Ustadz itu yang ada persis di seberangnya pintu masuk kuburan. Sambil si Adel maju gitu, sambil gue putar balik motor supaya nanti begitu udah selesai kita bisa langsung cus. Jadi sekarang posisinya gue masih parkir di depan pintu masuk kuburan, tapi pintu masuk kuburan itu sekarang posisinya di sebelah kanan gue. Sedangkan rumah si Ustadz itu sekarang ada di sebelah kiri gue. Gue ngeliatin si Adel ngetok pintu. Posisinya pintu udah ketutup ya. Dan gue ngeliatin sekitar tuh gak ada orang satupun. Semua rumah itu udah ketutup pintunya. Dan rata-rata cahaya di rumah mereka tuh cahaya remang-remang. Masih lampu kuning 5 watt gitu semua. Si Adel ngetok-ngetok pintu cukup lama, mungkin sekitar 5 menitan. Akhirnya ada yang bukain dari dalam. Gak kelihatan yang bukain siapa, entah itu Ustadz atau mungkin istrinya, anaknya. Gue gak tahu, yang jelas pintunya kebuka dan Adel langsung masuk ke dalam. Asemnya setelah Adel masuk ke dalam itu pintu ditutup, gebrak gitu. Waduh jangkrik. Ini gue sendirian di luar. Gue lihat sekeliling kayak bener-bener nyadar, wah gila nih kampung sepi banget ya kalau malam gitu. Gak ada satu orang pun yang lewat, padahal ini malam takbiran gitu harusnya ya. Walaupun memang di desa gue sendiri juga gak rame, tapi seenggaknya kan masih ada 1-2 orang anak muda yang nongkrong gitu loh. Ini gak ada sama sekali, gak ada. Dan jumlah rumahnya pun gak banyak. Mungkin kalau gue perkirakan ya gak nyampe 50 rumah di situ. Kalau lanjut ke barat sana lagi itu udah hutan lagi. Bahkan mungkin area yang dipakai untuk pemukiman, untuk rumah-rumahnya itu besarnya sama area kuburan di sebelah kanan gua sekarang. Jadi perumahan tuh semuanya di sebelah kiri dan di sebelah kanan gua kuburan. Yang besar lahannya tuh hampir sama gitu. Gua karena ngerasa sendirian dan makin sepi, bahkan sekarang udah gak ada cahaya dan suara motor lagi gitu, gue makin merinding dan gue gak berani nengok ke kanan, ke arah kuburan itu. Gue takut lah ntar tiba-tiba ada yang nongol gitu kan. Tahu sendiri kuburan itu rumahnya makhluk-makhluk lemper itu yang gue paling takut sama mereka. Gue cuman bisa nungguin sambil main-mainin HP waktu itu. Ternyata cukup lama gue nunggu, sekitar 10-15 menit. Ini Adel kok gak keluar-keluar ya. Gue gak enak kalau mau turun dan ngetok pintunya. Dan gue juga gak enak untuk nelponin si Adel. Satu, gue gak tahu dia bawa HP-nya atau enggak pada saat itu. Kedua, kalau gue teleponin takutnya gak sopan jatuhnya. Orang lagi silaturahmi di dalam, kok ada yang nelpon untuk suruh cepet pulang gitu kan. Gue gak enak. Jadi ya udah, gue lanjut lagi untuk ngelamun di situ sambil berdoa mudah-mudahan gak ada hal-hal aneh yang muncul gitu. Enggak lama gue gak ngeh kapan keluarnya, tapi tiba-tiba Adel udah megang pinggang gue dan langsung nginjek footstep di sebelah kiri, nyet gitu, dan dia langsung naik naik ke atas motor. Gue lihat ke rumah Ustadz, kondisi pintu udah ditutup lagi gitu. Oh udah Del gitu. Dia nggak nyaut, cuman oh ya udah gitu. Gue juga ngerasa anjir ini udah malam banget gitu, udah sepi dan udah serem banget. Udahlah kita langsung pulang ya, gue bilang. Udah, gue langsung tancap gas. Mulailah kita jalan, nge-trace back jalan kita tadi. Jadi ngelewatin jalan yang sama tadi ke arah kebalikannya, menuju rumah gue di desa sebelah. Kita ngelewatin lagi. Sekarang posisinya sebelah kiri gue itu tanah lapang yang tadi, dan sebelah kanan gue itu tumbuhan-tumbuhan lebat. Selama perjalanan gue coba untuk ngajak Adel ngobrol karena ya serem aja gitu, sepi gitu kan. Del gimana tadi, ustadznya bilang apa segala macam. Tapi nggak ada respon dari si Adel sama sekali. Ya udahlah, pikir gue mungkin dia lagi ngantuk atau kayak gimana. Lanjutin perjalanan, mungkin sekitar udah 10 menitan ya ngelewatin rumah si ustadz itu. Entah kenapa, by the way gue jalannya stabil ya, again 30-40 km per jam. Gak ada suara apa-apa, gak ada orang yang lewat, cuman suara angin sama suara jangkrik doang, dan suara motor gue of course. Entah kenapa tiba-tiba gue ngerasa merinding gitu.
ini kenapa gue tiba-tiba merinding ya, kenapa gue tiba-tiba perasaan gue nggak enak ya gitu. Terus split second, cuma sebentar banget, mungkin cuma kayak 1 detik, gue ngedenger suara ketawa cewek dari arah belakang gue gitu. Cukup dekat, sebentar banget, cuman kayak udah gitu doang gitu. Sedetik doang, tapi sedetik itu kayak bikin badan gue langsung dingin gitu, langsung zeng. Waduh, apaan tuh gitu. Gue nanya dong ke si Adel, Del, denger gak Del barusan? Si Adel gak jawab. Dengan si Adel gak jawab dan gak ada respon apapun dari dia, malah bikin gue makin panik. Karena gue tahu Adel itu jauh lebih penakut dari gue. Satu, Adel tuh lebih sensitif dari gue untuk urusan hal-hal mistis dan klinik kayak gini. Dua, dia lebih penakut dari gue. Jadi kalau ada hal-hal kayak begini, biasanya dia yang bakal hyperaktif reaksinya gitu. Reaksinya tuh bakal berlebihan. Kalau sama gue doang ya, kalau sama orang lain mungkin dia agak nahan-nahan sih. Tapi kalau sama gue, karena dia tahu gue juga sensitif, dia bakal nunjukin ketakutannya dia itu ke gue gitu. Tapi nggak ada respon apapun dari dia. Gue udah mulai deg-degan gitu. Mungkin beberapa dari teman-teman semua udah mulai ada yang nebak-nebak. Dan sama gue pun malam itu udah mulai nebak-nebak, berprasangka gitu. Jangan-jangan yang gue bonceng ini bukan Adel. Karena gue dari tadi tanyain, dia gak respon sama sekali. Gue ajak ngobrol, dia gak respon. Gue coba beraniin diri gue. Motor agak gue pelanin dikit. Tangan kanan gue langsung megang spion sebelah kanan. Kebetulan waktu itu motor gue juga cuma punya 1 spion doang di sebelah kanan. Dan dengan cepat gue arahin spion itu agak madep ke atas dikit. Tujuannya supaya gue bisa ngeliat mukanya si Adel. Serk, gue arahin ke atas dan bener aja di situ gue langsung dek. Yang gue lihat bukan mukanya Adel. Yang gue lihat duduk di belakang motor gue dan tangannya meluk perut gue, pinggang gue. Itu sosok perempuan yang gue nggak kenal. Mukanya pucet banget, malah hampir ke arah putih yang nggak wajar. Rambutnya panjang dan lurus tapi berantakan gitu. Bukan rambut keriting, rambutnya tipe rambut lurus tapi aut-autan. Mungkin kalau teman-teman ngebayangin itu kayak sapu ijuk zaman dulu. Tahu nggak sih yang kasar banget, yang perhelainya itu tebal banget gitu. Dan itu bukan rambut Adel, karena rambut Adel tuh gelombang gitu. Gelombang mengarah ke keriting gitu. Terus yang bikin gua serem lagi, dia nyengir dan matanya itu hitam. Bukan hitam kayak di film-film Suzana zaman dulu gitu ya, yang kayak mata panda gitu, bukan. Tapi ini bola matanya hitam semua. Entah bola matanya yang hitam semua nggak ada putihnya, atau itu matanya bolong gitu soketnya. Yang jelas gelap, nggak ada apa-apa. Di situ gue langsung seketika teriak dan entah gimana kejadiannya, tiba-tiba gue udah jatuh. Motor gue udah jatuh. Dan pas gue jatuh itu gue kan langsung bangun panik untuk ngeliat kiri kanan. Sosok tersebut udah gak ada. Tapi split second memang saat gue jatuh, gue ngedenger lagi suara ketawa itu. Cuman bedanya sekarang lebih panjang dan kayak menjauh gitu. Jadi makin jauh gitu. Kayak seolah-olah kalau di bayangan gue itu adalah sosok kuntilanak, dan kuntilanak itu udah puas ngegoda gue, ngejahilin gue, terus dia terbang pergi ngejauh. Itu gue udah panik, gue liat kiri kanan udah nggak ada siapa-siapa, dan gue baru ngeh di situ ternyata gue jatuh posisinya di jalanan yang sekarang sebelah kanan gue itu ada dapuran bambu yang lebat banget tadi itu, yang gue lewatin, yang nimbulin suara kresek-kresek sama suara siulan angin itu. Motor gue udah jatuh tapi tetap nyala kondisinya ya. Gue di situ udah, wah kaki gue udah lemas, walaupun gue bisa berdiri tapi kaki gue rasanya lemas banget, kayak gila, gue abis ngebonceng kuntilanak. Gue rasanya pengen banget gue pingsan aja, gue bangunnya pagi gitu. Karena ini gue di tengah-tengah antah berantah jalanan yang gelap banget, gak ada orang satu pun. Gimana kalau seandainya nanti dia muncul lagi? Gimana kalau seandainya nanti motor gue macet, mogok gitu? Gue gak bisa minta bantuan ke siapa-siapa. Di situ gue panik banget. Gue beraniin diri untuk bukan ngeberaniin diri, gue ngumpulin tenaga gue untuk ngangkat motor gue, dan gue pengen langsung cus pulang ke rumah pada saat itu. Tapi gue keinget
Kalau yang gue bonceng tadi bukan Adel, nah berarti Adelnya masih di sana dong gitu. Wah, mau nggak mau, gue puter balik motor lagi. Gue langsung ngebut lari 60-70 mungkin waktu itu, nggak peduli jalanannya rusak, menuju ke sana. Dan benar aja pas gue ngebut ke sana, gue ngeliat si Adel itu ada di jalanan di depan pintu masuk kuburan itu, ditemenin sama sosok laki-laki dewasa umur 40-an yang gue asumsikan itu adalah guru ngajinya dia, si Pak Ustadz. Begitu gue nyampe, si Adelnya langsung ngegaplok gue gitu ya. Abang kemana sih, dari mana gitu. Terus si Pak Ustadznya juga ikut ngomong, adik dari mana, tadi kita keluar adiknya udah gak ada gitu. Di situ gue gak bisa ngejelasin apa-apa ya, dan gue gak mau nyeritain apa yang gue baru alamin ke Adel karena takutnya dia panik dan malah gak berani pulang gitu kan. Gue cuma bilang, oh enggak pak, maaf pak gitu. Gue salim, ayo Del udah malam pulang gitu. Akhirnya dia naik, gue langsung jalan. Sepanjang perjalanan gue gak tahu mau ngomongin apa sama si Adel, tapi beberapa kali gue selalu mastiin kalau ini tuh Adel gitu. Entah gue ngeliat di spion, entah gue kadang cuman manggil doang, Del, apa gitu. Oh ya ini Adel gitu. Akhirnya udah di situ gue udah nggak begitu takut karena gue yakin yang gue bonceng Adel dan gue ada teman di jalan. Sampailah kita ke rumah. Ini nggak gue ceritain ke siapa-siapa sampai besok harinya setelah sholat Id gue baru cerita ke Adel kalau semalam abang itu ngebonceng Adel loh sebenarnya pulang. Terus ternyata itu bukan Adel, ternyata itu sosok kuntilanak. Baru abang balik lagi makanya sempat nggak ada abang kan di luar. Gue cerita, intinya gue cerita semua ke dia dan dia ngomong, Adel juga sempat ngerasa kayaknya ada sesuatu yang gak beres nih kejadian sama abang. Dan Adel juga ngerasa selama ngelewatin dapuran bambu itu seolah-olah ada yang ngintai gitu dari atas, ada yang ngeliatin. Dan apa yang dia bilang itu emang valid. Gue juga ngerasain itu gitu. Gue gak tahu wallahualam apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Karena pada saat itu gue mikirnya gini loh, orang-orang tua kan pada bilang kalau bulan puasa setan-setan itu pada dirantai gitu ya. Gue nggak ngerti itu bener atau enggak, apakah persepsi itu salah atau mungkin itu bener tapi karena itu hari terakhir puasa udah pada dilepas semua gitu. Gue nggak ngerti. Yang jelas gue dengan yakin bisa bilang apa yang gue lihat dan apa yang gue bonceng pada malam itu, apa yang meluk pinggang gue pada malam itu dan ketawa di belakang kepala gue, itu bukan manusia. Dan sampai sekarang gue masih takut untuk berkendara sendirian, entah itu naik motor atau naik mobil, kalau malam hari dan gak ada orang. Bahkan sekarang gue kalau naik mobil nih ngelewatin tol, biasanya kalau dari Jakarta ke Bandung gitu, tolnya kan cukup serem tuh kalau malam-malam. Itu spion tengahnya biasanya gue ke atasin biar gue gak ngeliat di belakang ntar tiba-tiba ada apa-apa gitu kan. Saking gue traumanya dengan momen yang cuman sepersekian detik itu. Ini bukan kejadian yang paling serem di hidup gue, tapi ini salah satu yang paling memorable dan masih gue ingat sampai sekarang karena ya gue pikir cuman kejadian di film-film, ternyata gue ngalamin ngebonceng yang namanya makhluk gak kasat mata. Thank you sekali lagi buat teman-teman warga Sukawedi udah ngedengerin cerita gue kali ini. Mohon maaf lahir batin buat semuanya. Semoga amal kita di bulan Ramadan ini diterima, termasuk untuk teman-teman non-muslim juga. Semoga diberikan berkah juga kehidupan dan hari-harinya. Mungkin sampai sini aja gue cerita kali ini, dan gue bakal berusaha untuk sharing cerita-cerita lain lagi di lain kesempatan. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.